Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku tidak gagal, hanya hampir saja, dan aku perlu waktu untuk memulihkan pondasi kultivasiku, jawab King Ruo yang tiba-tiba keluar dari dalam gua. Penguasa, Anda berhasil. Tapi apa maksud Anda? Tanya Huo Soudao. Sumber daya berupa inti jiwa yang aku peroleh sebelumnya hampir tidak mampu menaikkan tingkat kultivasiku, dan terpaksa aku harus menggunakan inti jiwa ular bayangan hitam. King Ruo tersenyum kecut. Jika bukan karena rantai petir kekacauan yang telah menghilangkan tingkat kultivasiku sebelumnya, mungkin saat ini aku sudah di posisi puncak dewa langit batinnya. Kedua kilin api itu begitu terkejut. Walaupun demikian, mereka menyadari bahwa melakukan proses yang sama adalah sesuatu yang sangat berbeda, di mana King Ruo pernah menjadi kultivator dewa langit tingkat menengah sebelumnya. Dan untuk kembali pada tingkatan tersebut tentu dia akan memerlukan 4 kali lipat sumber daya yang diperlukan, terlebih lagi dengan tipe tubuh Kaisar Langit yang memang memerlukan banyak sumber daya. Penguasa muda, tenanglah, di hutan ini masih banyak sumber daya langka yang belum kita temukan. Apa kita akan berburu? Tanya Huo Mingzi. King Ruo terdiam, dan tampak sedang berpikir dengan keras, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di dalam makam waktu. Semakin cepat aku menguasai teknik pengendalian waktu, maka semakin cepat aku keluar, sehingga bisa berburu di tempat ini, ucapnya sambil meminta Huo Soudao dan Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwanya. Setelah kedua kilin api itu kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan gua itu dan terus bergerak menuju pilar raksasa. Sepanjang jalan menuju pilar raksasa, King Ruo merasa sedikit tegang. Walaupun demikian, dia juga merasa senang setelah kultivasinya di tingkat menengah dewa langit akhirnya kembali. Ada perbedaan luar biasa yang dia rasakan dari tingkatan yang pernah dia rasakan sebelumnya, di mana kekuatannya sepertinya bertambah 1 tingkat. Tidak lama kemudian, King Ruo tiba di tempat yang dituju. Saat dirinya akan mendekati pilar tersebut, tiba-tiba tanah bergetar. Dari hutan tanpa nama, muncul seekor ular hijau raksasa bertanduk emas mendekati gerbang pilar. Ini, ucap King Ruo merinding saat merasakan 6 lingkaran aura dari makhluk tersebut menindasnya. Sus! King Ruo bergegas memasuki pilar. Setelah melewati kedua pilar tersebut, King Ruo mengira dirinya akan terhisap di sebuah tempat dan memasuki celah dimensi, tetapi tidak sesuai dengan bayangannya. King Ruo justru terus berlari di padang pasir sambil menghindari kehadiran ular hijau bertanduk yang merupakan hewan spiritual tersebut. Apakah dia mengejarku atau memang memasuki makam waktu juga? Batinnya karena masih merasakan kehadiran aura hewan spiritual tersebut. Sus! Tahu-tahu muncul. Penguasa, di belakang kita ada hewan spiritual, ucapnya. Untuk itu aku memanggilmu. Segera tinggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman, ucapnya sambil melompat ke atas punggung anjing neraka tersebut. Sus! Sus! Tahu-tahu bergerak dengan kecepatan penuhnya. Di belakang mereka ular hijau tersebut terus bergerak memasuki wilayah terdalam gurun pasir tersebut dengan tenang. King Ruo terus meminta Tahu-tahu bergerak dengan kecepatan penuh. Semakin lama kecepatan Tahu-tahu semakin lambat. 1 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo merasakan keanehan di mana waktu seperti berhenti berputar. Apakah sudah tiba di makam waktu? Tahu-tahu kembali ke dalam dunia jiwa, ucapnya sambil mengedarkan mata emas dan memindai tempat tersebut. Tiba-tiba dari arah belakang, King Ruo merasakan kehadiran aura yang sangat ganas bersamaan dengan kemunculan seekor ular raksasa berwarna hijau dengan tanduk berwarna emas di kepalanya. King Ruo berusaha untuk bergerak tetapi gerakannya sangat lambat seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti di tempat itu.
Apa yang harus aku lakukan? Batinnya, saat melihat ular hijau itu terus bergerak mendekatinya. Setelah sekian lama sejak dirinya meninggalkan wilayah Perak, baru kali ini dia seperti kehilangan ide. Perisai ruang dan waktu muncul dengan perlahan menyelimuti tubuhnya. Baru saja perisai ruang dan waktu itu terbentuk secara sempurna, ekor ular itu bergerak menghantamnya. Wush! Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar hingga ratusan meter. Sangat mengerikan, batinnya saat melihat perisai ruang dan waktu dihancurkan dengan serangan tunggal. King Ruo yang kini terlempar semakin memasuki bagian dalam gurun itu kembali merasakan sesuatu yang aneh di mana saat ini dirinya bahkan tidak bisa mengendalikan diri. Dia merasa seperti selembar daun kering yang berada di tengah lautan yang terombang-ambing oleh ombak kecil. King Ruo berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan keseimbangannya, namun tetap saja kekuatannya itu tidak cukup, bahkan membuat dirinya terbang ke berbagai arah. Dari jauh, King Ruo dapat melihat ular hijau bertanduk emas kembali mendekatinya. Sekali lagi perisai ruang dan waktu muncul, namun tiba-tiba dirinya seperti kehilangan kultivasi. Oh tidak, King Ruo berharap ular itu segera menelannya hidup-hidup, dengan demikian dirinya terbebas dari pengaruh kekuatan aneh tersebut. Duar, ledakan keras terjadi saat ular itu tiba-tiba mengibaskan ekornya. Buoem! Sekali lagi King Ruo terlempar hingga ratusan meter menghantam tebing batu bersamaan. Ucapnya kesakitan dengan seluruh tubuh yang terasa remuk sambil berusaha berdiri. King Ruo mengitari pandangannya mengamati tempat itu. Gunung hitam, apakah ini pusat dari makam waktu? Ucapnya cukup senang, karena tempat itu menjadi normal kembali. Terlebih lagi tempat dirinya terlempar adalah rantai gunung hitam sehingga dirinya dapat bersembunyi dari ular hijau bertanduk. Saat King Ruo bergerak, tiba-tiba dirinya terjatuh. Apakah aku benar-benar telah kehilangan kultivasi? Tidak, ini pasti karena tempat ini, batinnya sambil memeriksa dantiannya yang tidak hancur sambil memaksakan diri untuk bangkit. Dengan tertatih, King Ruo terus berlari meninggalkan tempat itu. Nafasnya memburu dengan rasa sakit yang masih bersemayam di setiap inci tubuhnya. Walaupun demikian, dirinya tetap berusaha untuk tenang. King Ruo terus berlari dan sesekali kakinya tersandung dan membuatnya hampir terjatuh. Setelah berlari cukup jauh, King Ruo akhirnya menemukan sebuah gua kecil dan bersembunyi di dalamnya. Ucapnya dengan nafas tersengal-sengal sambil merebahkan diri. Rasa sakit, letih dan lapar kini benar-benar mengganggunya. Walaupun pikirannya mengalami kebuntuan, King Ruo berusaha tetap tenang. Di dalam dunia jiwa, di depan aula cermin jiwa, King Ling yang ditemani Huo Zoudao dan Huo Mingzi terlihat begitu khawatir saat melihat cermin itu tiba-tiba menjadi gelap. Mingzi, Zoudao, siapa di antara kalian yang terakhir kali bersama dengan penguasa? Tahu-tahu penguasa putri, jawab kedua kilin api itu bersamaan. Panggil Tahu-tahu untuk datang kemari, ucapnya lirih. King Ling yakin sesuatu yang buruk telah terjadi dengan King Ruo, karena cermin jiwa akan selalu menjadi gelap ketika tuannya mengalami masalah sulit. Tahu-tahu muncul bersama Huo Zoudao. Tahu-tahu, apa yang terjadi? Tahu-tahu yang terlihat begitu kelelahan itu lalu menjelaskan situasi yang baru saja dia hadapi sebelumnya dengan rinci. Oh tidak, ucap King Ling dengan lutut yang begitu lemas. Penguasa putri, tenanglah. Aku yakin penguasa muda adalah orang yang cerdas. Dia sudah terbiasa dengan situasi yang sulit. Aku yakin dia baik-baik saja, ucap Tahu-tahu menenangkan. Tapi Tahu-tahu, yang mengejar kalian itu adalah makhluk spiritual, ular hijau tanduk emas. Penguasa putri, tenangkan diri Anda. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, mungkin dunia jiwa ini sudah terlihat kacau, ucap Tahu-tahu sekali lagi menenangkan King Ling. Saudara Zoudao, Saudara Mingzi, bawa penguasa putri beristirahat di Istana Emas. Aku akan berjaga di tempat ini. Aku akan melapor setiap perkembangan yang ada. Penguasa putri, aku mohon Anda untuk beristirahat. King Ling hanya bisa menganggukkan kepalanya. Zoudao, Mingzi,
temani Tao Tao. Aku baik-baik saja, ucapnya lalu pergi. Baik penguasa putri, jawab kilin api itu bersamaan. Di dalam gua, King Ruo yang telah merasa tenaganya mulai pulih terus memasuki gua dan memeriksanya. Tanpa kekuatan kultivasi benar-benar membuatnya kesulitan, karena dirinya tidak pernah tahu sesuatu yang ada di dalam gua. Setelah memasuki gua itu cukup dalam, tiba-tiba King Ruo menghentikan langkahnya. Di dalam ruangan yang sangat besar itu, duduk seorang wanita cantik bergaun hijau menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan tajam. "Manusia, akhirnya kita bertemu lagi," ucapnya dengan nada dingin. King Ruo tertegun, karena dia benar-benar tidak mengetahui wanita yang ada di dalam ruangan itu. "Mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu tidak takut padaku?" ucap sang wanita. King Ruo terkejut, dan akhirnya menyadari wanita itu adalah ular hijau bertanduk emas yang menyerangnya menggelengkan kepalanya. "Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak akan selamat, lalu untuk apa aku melakukannya? Selain itu, hanya orang bodoh yang tidak tahu takut, apalagi berhadapan dengan Anda," balas King Ruo. Tiba-tiba wanita cantik itu berdiri dan mengubah tampilannya menjadi seekor ular raksasa dengan tanduk emas di kepalanya. "Akhirnya kamu tahu diri. Maksud Anda Nona, jangan berpura-pura bodoh. Kamu memasuki tanah terlarang, bahkan telah membunuh saudariku. Kamu pantas mati, tapi aku tidak membiarkanmu mati dengan mudah." King Ruo terdiam. Apakah ular bayangan hitam itu adalah saudaranya? "Manusia, apa kamu sedang memikirkan kesalahanmu? Jangan membuang-buang waktumu, karena itu sudah terlambat." "Nona, tunggu, apa maksud Anda? Jelaskan padaku. Apa kamu berpura-pura bodoh dan ingin menipuku?" "Nona, aku serius. Aku jauh-jauh datang ke makam waktu untuk berlatih di tempat ini." "Cukup, terlalu banyak alasan. Manusia mengenal tempat ini dengan makam waktu, tapi ini adalah tanah terlarang klan Si." King Ruo terdiam. "Dugaanku benar. Aku telah membuat masalah karena telah membunuh salah satu dari anggota klan Si yang merupakan pemilik tempat ini," batinnya. "Mengapa kamu diam? Apakah kamu mau membantah lagi?" "Aku tidak membantah. Benar aku yang membunuh ular bayangan hitam, tapi aku melakukannya karena terpaksa," jawab King Ruo jujur. Sus, ular hijau itu melilit tubuh King Ruo. "Ah!" teriak King Ruo dengan suara tulang yang patah. "Apa memang seperti ini cara kalian menghukum tawanan? Diam, terlalu banyak bicara. Aku akan membawamu ke aula pengadilan. Biar para tetua yang akan mengulitimu hidup-hidup," ucapnya sambil bergerak meninggalkan gua tersebut. Ular hijau itu terus bergerak membawa King Ruo hingga tiba di puncak rantai pegunungan. Di atas puncak gunung, mereka berdua lalu melewati dua buah pilar batu hitam yang sama seperti pilar batu yang berada di perbatasan hutan tanpa nama. Sus, tubuh mereka terhisap ke dalam dimensi lain dan muncul di sebuah dunia yang sangat indah. "Apakah ini dunia makam waktu?" King Ruo membatin sambil terus mengamati dunia kecil tersebut. "Ini adalah tempat kami klan Si mempelajari teknik terlarang pengendalian waktu. Siapa saja yang memasukinya tidak akan pernah bisa keluar, dan mereka akan terkurung di tempat ini untuk selamanya." King Ruo hanya bisa terdiam sambil terus mengamati tempat itu. "Apakah serangan yang kamu lancarkan sebelumnya adalah salah satu teknik tersebut?" "Oh, ternyata kamu masih mengingatnya," ucapnya dengan nada dingin. Mereka akhirnya tiba sebuah istana kuno. Sus, ular hijau raksasa itu kembali berubah menjadi seorang wanita cantik dan melempar tubuh King Ruo dengan keras. Sus, kultivasinya pulih kembali. King Ruo akhirnya merasakan kembali sensasi pada tubuhnya. Kedatangan King Ruo dan gadis cantik itu disambut dengan tatapan tajam oleh para tetua yang berada di dalam ruangan. "Haha, sudah ribuan tahun aku tidak melihat kedatangan manusia di tempat ini. Si Meilu, siapa dia?" "Patriark Si Wang Hong, aku menangkapnya karena berusaha memasuki tempat ini bahkan telah membunuh saudariku Si Lun Kuo." "Oh, menarik. Manusia kamu sungguh lancang. Apakah kamu sadar dengan perbuatanmu itu?" ucap sang patriark. "Patriark, aku sangat sadar tindakanku,
karena telah membunuh salah satu anggota klan kalian, tetapi saat itu aku tidak memiliki pilihan. Banyak alasan. Patriark, aku ingin Anda menjatuhinya dengan hukuman berat. Si Meilu, jika kamu ingin membunuhnya, mengapa tidak kamu lakukan? Patriark, aku tidak ingin dia mati dengan mudah. Tujuanku adalah meminta izin dari Anda untuk melemparnya ke dalam penjara hitam. Ini menarik, karena manusia ini hanya kultivator dewa langit, tetapi dapat membunuh Lun Kuo yang merupakan hewan tingkat dewa surga. Manusia, jelaskan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Patriark, saat akan memasuki tempat ini, aku ingin mempersiapkan diri dengan mencari tempat untuk memulihkan kekuatanku, tetapi aku tidak sengaja memasuki sebuah gua yang ternyata adalah perut Lun Kuo. Pilihannya ada dua. Jika bukan aku yang mati maka dia, ucap King Ruo sambil melepaskan jubahnya lalu menunjukkan punggungnya yang masih menghitam terkena darah Lun Kuo sebagai bukti. Si Milu serta semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Mereka jelas memahami bahwa jika dia tidak membunuh Lun Kuo, maka pemuda itu akan mati. Yang membuat mereka semakin heran adalah sikap King Ruo yang begitu tenang. Apakah kamu tidak takut pada kami? Tanya salah satu tetua. Aku tahu kekuatan kalian berada di tingkat Raja Dewa, tapi apakah ketakutan dan keberanian akan menyelamatkanku? Jawab King Ruo sambil menggelengkan kepala. Bagaimana kamu masih bisa selamat terkena racun tingkat api? Tanya Si Wang Hong. Aku membakar racun itu dengan kekuatan apiku, ucapnya sambil menunjukkan kekuatan api biru dan api putih. Apakah kamu seorang alkemis? Lalu di mana inti jiwa Lun Kuo? Tanya si Meilu tajam. Telah aku gunakan, jawab King Ruo jujur. Bajingan, teriaknya murka. Meilu, hentikan, ucap si Wang Hong menghentikan Meilu yang ingin membunuh King Ruo. Meilu, dia telah jujur. Lagi pula apakah kamu lupa, kamu sendiri yang ingin melemparnya ke dalam penjara hitam. Aku sebenarnya sangat tertarik padanya, karena keberanian dan kejujurannya, terlebih lagi aku yakin dia pastilah seorang alkemis, tetapi kesalahannya yang begitu fatal, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Bawa dia ke penjara hitam, ucap sang patriark. Baik Patriark, terima kasih. Manusia, kamu akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya, ucapnya dengan tatapan dingin. Patriark, terima kasih telah mengampuni nyawaku, ucap King Ruo dengan tulus. Si Wang Hong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Membiarkanmu memasuki penjara hitam sama saja aku telah membunuhmu, tetapi dengan cara yang berbeda. Jika kamu mampu bertahan selama 1 minggu di dalam penjara itu, aku akan melepaskanmu. Si Meilu, bagaimana? Baik, jika dia mampu bertahan selama 1 minggu, maka aku akan melepasnya, ucapnya sambil tersenyum dingin. Setelah mendapat izin dari si Wang Hong, si Meilu lalu membawa King Ruo pergi menuju penjara hitam. Patriark, mengapa Anda menjanjikan hal seperti itu? Tanya salah seorang tetua. Si Wang Hong terdiam. Tetua, apakah kalian tidak berpikir hal ini aneh? Setelah ribuan tahun, akhirnya tempat ini dikunjungi oleh manusia lagi, dan dia bahkan mampu melewati hutan tak berujung, sungai tak berujung dan hutan tanpa nama. Benar, ini memang aneh, terlebih lagi tingkat kultivasinya yang hanya di tingkat menengah dewa langit. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi, sekarang sampaikan apa yang ingin kalian laporkan sebelumnya. Baik Patriark, di tempat lain, si Meilu terus bergerak meninggalkan istana membawa King Ruo menuju penjara hitam. Nona Meilu, aku minta maaf atas kelancanganku yang telah membunuh saudarimu, namun jika aku mampu bertahan selama 1 minggu di dalam penjara itu, apakah kamu akan menepati janjimu? Ucap King Ruo. Manusia, kamu terlalu berharap terlalu jauh. Penjara hitam adalah lubang kutukan yang bahkan aku sendiri tidak ingin memasukinya. Jika kamu selamat, tentu saja aku menepati janjiku, balas sang ular. Jika demikian, bisakah kita berteman? Ucap King Ruo. Manusia, kamu terlalu bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa berteman dengan seseorang yang telah membunuh saudariku? Nona Meilu,
Aku telah membunuh saudarimu tapi aku melakukannya karena terpaksa. Nona, aku siap menggantikannya, walaupun aku tahu Anda pasti akan membenciku. Jangan pernah berharap aku melakukan hal itu. Melihatmu saja aku sudah ingin membunuhmu. Aku tahu aku salah, aku tahu perasaanmu, tetapi aku tidak sengaja melakukannya. Jikapun aku mati, hal itu pun tidak akan membuat saudaramu itu hidup kembali, ucap King Ruo. Tutup mulutmu, ucapnya dengan dingin. Mereka berdua lalu tiba di penjara yang dimaksud. Tetua, ucap beberapa prajurit yang berjaga menyapa kehadiranmu si Mei Lu dengan hormat. Setelah berjalan cukup jauh masuk penjara tersebut, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah sumur. Manusia, sebelum aku melemparmu ke dalam lubang ini, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Tanya sang wanita ular. King Ruo dengan pelan menganggukkan kepalanya. Nona Mei Lu, aku King Ruo. Tawaranku untuk menjadi saudaramu masih berlaku. Jika aku mati, aku ingin Anda mengambil darahku, karena di dalam tubuhku saat ini ada kekuatan saudaramu, ucap King Ruo langsung melompat ke dalam lubang. Si Mei Lu tertegun. Matanya yang tajam kini tiba-tiba menjadi basah. Tanpa terasa air matanya menetes mengenang kematian saudarinya tersebut, dan lebih menyakitkan lagi adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh King Ruo. Ah, teriakan keras King Ruo mengejutkannya. Di dalam lubang hitam, King Ruo terus terjatuh seperti daun yang melayang tertiup angin. Tubuhnya terus terkena hantaman berbagai jenis benda asing yang menyerangnya dari berbagai arah. Lubang hitam itu tidak ubahnya seperti sebuah badai. Ah, teriak King Ruo kesakitan saat kultivasinya lenyap kembali. Jika bukan karena armor petir langit yang melindungi tubuhnya, mungkin saat ini tubuhnya sudah hancur. Pedang Sueluo yang dia keluarkan tepat saat dia melompat ke dalam lubang juga tidak berguna, karena dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkannya. King Ruo berusaha untuk tetap tenang, walaupun demikian dia tidak berhenti mengaduh saat tubuhnya terkena hantaman batu-batu raksasa yang melemparkannya ke berbagai arah. Armor petir langit yang sebelumnya rusak terkena serangan para tetua terah kedua, kini semakin rusak. Semoga armor ini dapat bertahan, batinnya penuh harap. Di atas lubang, si Mei Lu masih berada di tempat itu terduduk sambil menatap lubang hitam itu dengan perasaan sedih. Raungan King Ruo yang terus bergema keluar dari dalam lubang itu membuatnya semakin bingung. Apakah aku yang salah? Tidak. Dia memang harus mati, batinnya. Mengapa aku selemah ini? Mengapa aku terus memikirkannya? Seharusnya aku membunuhnya saat itu, ucapnya lalu pergi. Di dalam lubang hitam, King Ruo terus terkena hantaman batu terus terombang-ambing, pikirannya yang tenang membuatnya dapat berpikir dengan baik. Batu besar, ucapnya kegirangan. Saat batu besar itu mendekat, King Ruo menggerakkan seluruh kekuatannya lalu menancapkan pedang Sueluo pada batu itu. Treng, pedang itu menancap ke batu itu dengan paksa. King Ruo akhirnya bisa menghela nafasnya saat tangan sudah memiliki tempat untuk berpegangan. Anehnya batu itu mulai bergerak ke bawah. 1 hari kemudian, batu itu terus meluncur ke bawah, tetapi masih belum mencapai dasar lubang. Sus, tiba-tiba tempat itu menjadi dingin. Ah, tidak, ucap King Ruo saat merasa sensasi dingin itu memasuki tubuhnya dengan cepat, bahkan rasa dingin itu seketika menembus tulangnya. Sus, muncul ribuan jarum es menyerangnya. Sekali lagi tubuhnya terkena hantaman jarum es. Armor petir langit memang mampu menahan serangan jarum es, tetapi tidak dengan hawa dingin itu. Apakah ada pecahan kristal es? Batinnya dengan tubuh mulai membeku. 1 hari kemudian, saat King Ruo hampir membeku, tiba-tiba batu itu menghantam dasar lubang. Kini sensasi dingin itu berganti dengan panas yang luar biasa. Di bawahnya, King Ruo dapat melihat batu yang menjadi pijakannya mulai membara dan mulai meleleh secara perlahan. Jika memiliki kekuatan, mungkin aku dapat bertahan selama 1 minggu, tapi ini, batinnya. King Ruo lalu melompat dari batu itu sambil menancapkan pedang Sueluo pada dinding lubang dan bergantungan di tempat itu.
Tidak heran si Meilu mengatakan bahwa tempat ini adalah lubang kutukan. Bahkan dia yang merupakan hewan spiritual tidak ingin memasuki tempat ini, batinnya. Sebenarnya tempat itu tidak terlalu mengerikan, tetapi yang membuatnya sulit adalah jenis kekuatan yang ada di dalam lubang yang mampu menghilangkan tingkat kultivasi seseorang. Di sebuah istana indah yang berada di sebuah puncak gunung selatan, si Meilu duduk sambil menatap pemandangan di belakang istana itu dengan wajah sedih. Sesekali matanya yang berkaca-kaca menatap gelang giok biru yang ada di tangannya dengan bibir bergetar. Selama 3 hari itu dia terus merenungi kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo yang bersedia mengganti posisi adiknya tersebut. Lun Kuo, apakah aku harus melihatmu dengan cara yang berbeda? Di dalam tubuhnya ada kekuatanmu, tapi apakah dia masih hidup? Tidak, dia harus mati. Tiba-tiba seorang prajurit memasuki ruangan. Lapor Tetua Meilu, Patriark Wang Hong meminta Anda untuk menghadap. Baik prajurit, terima kasih, ucapnya sambil menyeka air matanya lalu menuju istana utama. Di dalam lubang penjara hitam, King Ruo merasakan tubuhnya seperti dipanggang dengan bibir yang mulai mengering. Tangan kanannya terus berusaha melepas jubah dan mengikatkannya pada pedang, supaya dapat bergantungan pada pedang tersebut. Setelah susah payah, akhirnya dia berhasil melakukannya. 4 hari lagi, apakah aku mampu bertahan? Batinya lirih. Walaupun situasinya sangat sulit, King Ruo terus berusaha tetap tenang, sambil memikirkan cara untuk meninggalkan tempat itu. Semakin banyak bergerak, maka semakin banyak tenaga yang hilang. Anggap saja latihan fisik, batinnya. King Ruo merasa salah perhitungan, karena mengeluarkan pedang Sue Luo. Seharusnya dirinya juga mengeluarkan pisau cahaya Shen Guang. Dengan pisau tersebut, mungkin dirinya dapat merayap naik melalui dinding lubang tersebut. Di aula istana klan Si Patriark, aku datang menghadap, ucap si Meilu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Meilu, tim pengintai telah kembali dari hutan tanpa nama. Sebelumnya aku telah meminta mereka untuk melakukan penyelidikan, ucap Ku Wuji. Tetua Meilu, kami telah menemukan lokasi kematian Lun Kuo. Dari kristal pencari jejak, manusia itu memang tanpa sadar memasuki jebakan Lun Kuo. Ku Wuji, apakah maksudmu kematian adikku karena kesalahannya? Ku Wuji, terima kasih laporannya. Sekarang kamu dapat beristirahat, ucap si Wang Hong meminta komandan pasukannya tersebut meninggalkan aula istana. Patriark, Tetua Meilu, aku undur diri, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Si Wang Hong menggelengkan kepalanya sambil menatap Meilu dengan sedih. Meilu, kami semua turut bersedih. Alasan kami melakukan penyelidikan adalah untuk mengetahui kebenarannya. Selain itu kami juga tidak menyalahkan Lun Kuo. Sudahlah, sekarang kamu boleh kembali dan beristirahat, ucap Wang Hong datar. Baik, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Patriark, tapi bukankah dia harus tahu keterlibatan makhluk langit dalam kasus ini? Aku tahu, tapi tidak untuk sekarang. Dia masih dalam suasana hati yang buruk, ucapnya sambil membubarkan semua orang. Dari jauh, si Meilu masih dapat mendengar sayup-sayup percakapan Wang Hong dengan para tetua lainnya. Keterlibatan makhluk langit, apa yang mereka maksud? Ucapnya sambil terus bergerak meninggalkan istana utama. Di dalam dunia jiwa King Ruo, aula istana naga emas, Husan, dan para pelayan lainnya berkumpul di tempat itu dengan wajah tegang. Mereka dengan jelas dapat memahami bahwa tuan mereka sedang mengalami kesulitan. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Bahkan gerbang dimensi juga tersegel, ucap Jin Han. Apakah mungkin karena kultivasi penguasa yang turun? Tapi itu tidak mungkin, ucap Zin tiba-tiba. Saudara Zin, apa maksud Anda? Tanya Husan penasaran. Hais, ini sebenarnya rahasia. Apakah kalian masih ingat saat penguasa muda marah besar? Semua orang menganggukkan kepalanya. Serangan petir abadi dan pertempurannya dengan kelima tetua terah kedua tersebut telah menurunkan tingkat kultivasi hingga 2 tingkat menjadi dewa bumi. Tetapi penguasa muda dapat memulihkan kultivasinya hingga menjadi ranah dewa langit tingkat dasar.
Apa? Husan dan yang lainnya merasa bersalah dan sedih. Dalam pertempuran tersebut mereka dapat melihat King Ruo yang terkena serangan tombak petir karena konsentrasinya terganggu saat mereka berusaha meminta keluar untuk membantunya. Bukan itu masalahnya, penguasa muda saat ini sedang memasuki makam waktu, ucap Huo Zoudao tiba-tiba muncul di tempat itu. Saudara Zoudao, maksud Anda? Kultivasi penguasa muda saat ini telah pulih ke tingkat menengah Dewa Langit. Bahkan aku dan saudara Mingxi ada di sana saat penguasa muda memulihkan tingkat kultivasinya. Husan dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Jika demikian, kalian semua berlatihlah. Aku akan pergi ke aula cermin jiwa mengganti saudara Zoudao yang berjaga. Saudara Husan, terima kasih. Di dunia luar, 6 hari berlalu. King Ruo yang masih berada di dasar lubang penjara hitam kini bahkan tidak dapat membuka matanya. Tubuhnya memerah seperti daging kering. Tipe tubuh Kaisar Langit yang dimilikinya kini benar-benar seperti ditempa oleh bara api yang paling panas dari api biru dan api putih yang terus muncul dari dasar lubang hitam itu. Silong jika ayah tidak kembali, jangan pernah datang di tempat ini, batinnya lirih lalu memasuki keadaan tertidur tanpa sadar. Hari ke-7, Si Wang Hong dan beberapa tetua telah datang ke penjara hitam untuk memeriksa lubang hukuman. Sekarang, ucap Si Wang Hong sambil membuka mantra formasi yang menyegel penjara tersebut. Sus, seorang komandan pasukan memasuki lubang hitam. Mengapa lama sekali? Apakah dia sudah mati? Atau ada yang salah? Ku Wuji, masuk dan periksa. Baik Patriark, ucapnya sambil melompat ke dalam lubang. 5 menit kemudian, si Ku Wuji dan komandan sebelumnya keluar sambil membawa tubuh King Ruo yang terlihat seperti bangkai kering. Dia masih hidup, ucap Si Wang Hong dan para tetua lainnya terkejut. Tubuh King Ruo yang telah mengering itu tiba-tiba bergerak karena kekuatan kultivasinya kembali. Walaupun demikian, tubuhnya benar-benar terlihat begitu kacau. Si Wang Hong dan semua orang yang ada di tempat itu bahkan hampir tidak percaya jika manusia itu masih hidup. Long Yuan, Ku Wuji, mengapa kalian begitu lama? Patriark, kami menemukan sebilah pedang berwarna biru keemasan di dasar lubang yang merupakan tempat tersangkutnya tubuh manusia ini, jawab si Ku Wuji. Tetapi kami tidak dapat menariknya. Si Long Yuan menimpali. Sus, si Meilu datang dengan tergesa-gesa. Matanya yang sembab menatap tubuh King Ruo yang begitu kacau dengan sedih. Adik King Ruo, ucapnya sambil memeluk tubuh itu dan mengirimkan kekuatan penyembuhnya tanpa rasa jijik. Apa? Semua orang terkejut. Walaupun demikian, tidak ada di antara mereka yang berbicara. 5 menit kemudian, tiba-tiba kilatan cahaya keluar dari tubuh King Ruo. Sus, sebuah cahaya itu berubah menjadi seekor ular putih bersayap dengan mata biru menatap King Ruo sambil meneteskan air mata. Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut, bahkan si Wang Hing langsung menciptakan perisai perlindungan dan mengurungnya. Nona, mohon berikan tuanku, ucapnya lirih. Tapi dia, ucap si Meilu ragu sambil melepaskan King Ruo dari pelukannya. Dengan perlahan ular putih bersayap itu melingkari tubuh King Ruo dan mengirimkan kekuatan penyembuhannya. Penguasa muda, bangunlah, ucapnya sambil menangis. Air matanya yang menetes pada tubuh King Ruo tiba-tiba membuat tubuh itu bergetar. Oh penguasa, bangunlah, ucapnya sedih. Kalian, apa yang kalian lakukan padanya? Jika tuanku ini mati, kalian tidak akan mampu menanggung kemurkaan seseorang, ucapnya dengan marah. Di hadapannya, si Wang Hong dan para tetua yang lainnya begitu terkejut saat ular putih bersayap itu memanggil King Ruo dengan penguasa muda, bahkan tanpa takut mengancam mereka. Nona, izinkan aku membantu. Dia adalah adikku, ucap si Meilu dengan mata sembab. Nona terima kasih, ucap si Yi. Si Yi dan si Meilu saling bekerja sama mengirimkan kekuatan penyembuhan pada tubuh King Ruo. Di alam bawah sadarnya, kesadaran King Ruo telah tertidur terbangun saat merasakan dua kekuatan yang berbeda memasuki tubuhnya. Dirinya dapat merasakan kekuatan darah si Yi berusaha merangsek masuk ke dalam tubuhnya. Si Yi,
Lilitanmu membuat tubuhku semakin sakit. Aku perlu air, ucapnya lirih. Si Yi yang sedang menangis terkejut saat suara itu masuk ke dalam pikirannya. Nona, apakah ada danau? Tanya si Yi tiba-tiba dengan mata berkaca-kaca. Ikut aku, jawab si Meilu bergerak meninggalkan tempat itu dan menghancurkan perisai yang dibuat oleh si Wang Hong sebelumnya. Si Yi lalu bergerak mengikuti si Meilu tanpa menghiraukan keberadaan si Wang Hong dan yang lainnya. Patriark, apakah aku bermimpi? Meilu menyebut manusia itu adiknya. Tanya si Kuwuji. Si Wang Hong bahkan tidak dapat berkata apa-apa lalu menyusul si Yi dan si Meilu yang pergi. Sus. Si Yi dan si Meilu terus bergerak dengan kecepatan tinggi hingga mereka tiba di sebuah danau. Dengan perlahan si Yi lalu meletakkan tubuh tersebut. Nona menjauhlah dari permukaan air, ucapnya sambil memuntahkan beberapa bola kristal ungu dengan kekuatan petir. Trar, danau itu mulai dipenuhi oleh kekuatan petir berwarna ungu. 1 jam kemudian, Si Yi kembali dikejutkan oleh suara King Ruo. Si Yi, bagaimana kamu? Penguasa muda, pulihkan dirimu. Ini adalah ide dan perintah dari penguasa putri. Dia memintaku untuk keluar dari dunia jiwa supaya tidak menarik perhatian mereka, ucapnya berbicara melalui telepati. Apakah penguasa putri tahu yang terjadi di tempat ini? Hanya tahu sedikit berdasarkan laporan Huo Mingxi dan Tao Tao, karena aula cermin jiwa masih belum terbuka. Maaf penguasa, karena kami membuka gerbang dimensi dunia jiwa dengan paksa saat kekuatan Anda melemah. Si Yi, terima kasih. Tunggulah di darat, karena aku sudah bisa menguasai tubuhku. Baik penguasa. Si Wang Hong, Meilu dan para tetua menatap Si Yi dengan penuh selidik. Dari mana ular bersayap putih ini? Mengapa tiba-tiba muncul dari tubuh King Ruo? Batinnya, Patriark, para tetua, aku Si Yi. Aku adalah pelayan penguasa muda King Ruo, ucapnya memperkenalkan diri. Kamu pelayan manusia itu. Benar Patriark, apakah ada yang salah? Tidak, tapi bagaimana bisa? Maaf Patriark, aku hanya pelayan. Jika Anda ingin lebih tahu, biar tuanku yang menjawab, ucapnya sambil menatap si Meilu. Putri, terima kasih telah peduli pada tuanku, ucapnya dengan tulus. Si Meilu tertegun tanpa dapat menjawab. Lidahnya keluh dan merasa bersalah, karena dirinya lah yang telah membawa King Ruo ke tempat itu. Semua orang di tempat itu terdiam. Cara Si Yi memanggil King Ruo membuat mereka semakin penasaran dengan identitas dan latar belakang manusia yang ada di tengah danau tersebut. Selain itu sikap hormatnya pada si Meilu kini membuat semua orang semakin bingung. Si Wang Hong terdiam sambil menatap danau yang berisi petir berwarna ungu dengan perasaan yang membuncah, terlebih lagi dengan ancaman Si Yi sebelumnya. Si Meilu sebenarnya sangat ingin bertanya, tetapi Si Yi telah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelayan yang tidak berhak menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pribadi sang tuan. Si Yi, berapa lama tuanmu akan sadar? Tanya si Wang Hong. Tidak tahu Patriark, aku tidak dapat memastikannya. Si Yi, apakah kamu tidak dapat berubah menjadi manusia? Benar Patriark, tetapi jika sudah di tingkat spiritual, jawab Si Yi. Si Yi, apa kamu berasal dari ras ular langit? Benar, jawab Si Yi lagi. Si Wang Hong dan para tetua saling berpandangan. Ras ular langit adalah ras kuno bangsa ular, dan kedudukan mereka sangat dihormati oleh ras ular lainnya. Hormat pada Nona Si Yi, kami dari klan Si ras ular bumi, ucap si Wang Hong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih Patriark. Dengan menerima kehadiranku saja itu sudah cukup, walaupun kalian telah membuat masalah dengan tuanku, ucapnya dingin sambil menatap danau. Patriark, aku mulai gerah, karena Si Yi ini terus mengancam kita, ucap si Long Yuan melalui telepati. Jangan gegabah, dia adalah ras kuno. Selain itu, sangat aneh jika dia mau menjadi pelayan manusia ini. Patriark, jadi apa yang akan kita lakukan? Lihat dan tunggu saja. Tapi Patriark, tidak ada yang akan tahu dia mati di tempat ini, ucap Long Yuan. Long Yuan, ingat, jangan gegabah.
Baik Patriark, 5 jam sudah mereka menunggu, namun King Ruo masih belum juga keluar dari danau tersebut, sehingga membuat Si Wang Hong dan para tetua lainnya berniat meninggalkan tempat itu. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba dari arah penjara melesat cahaya biru kemasan mendekati danau tersebut dengan kecepatan tinggi. Patriark, itu ucap Si Kuwuji dan Si Long Yuan. Maksud kalian? Itu adalah pedang yang ada di dasar lubang sebelumnya. Sus, pedang Sue Luo berhenti di atas danau. Sung, pedang itu berdengung dengan keras. Tiba-tiba langit yang cerah menjadi gelap bersamaan dengan munculnya lautan petir. Trar, trar, slas. Kilatan petir dan suaranya yang berderak-derak mengusik dunia kecil Si. Ini sangat mengerikan, para tetua bergumam. Lautan petir itu terus bergerak menuju pedang berwarna biru kemasan tersebut dan membentuk lingkaran raksasa. Apa yang terjadi? Tanya Si Kuwuji. Pedang itu sedang menyerap petir dan kekuatan spiritual yang ada di tempat ini, jawab Si Wang Hong. Duar, lingkaran petir emas kehitaman itu menuju danau dan menyelimuti tubuh King Ruo. Ini sangat aneh, sepertinya petir itu berusaha menghidupkan manusia itu, ucap Si Kuwuji. Benar, lihat, kekuatan petir itu sepertinya diserap. Duar, sekali lagi pedang Sue Luo menembakkan lingkaran petir tersebut, hingga sebanyak 7 kali lalu berhenti. Sus, pedang Sue Luo lalu meluncur ke bawah dan lenyap di dalam danau bersamaan dengan lenyapnya semua petir yang ada. Di tengah danau itu, mereka melihat sosok pemuda tampan dengan aura pendekar dewa langit puncak berjalan di atas air menghampiri mereka. Penguasa, Anda naik tingkat, ucap Si Yi gembira. King Ruo menganggukkan kepalanya dan menatap ular putih bersayap itu dengan tersenyum lembut. Patriark, para tetua, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo lalu menatap si Mei Lu yang salah tingkah. Kakak Mei Lu, terima kasih, ucapnya dengan tulus. Si Mei Lu tersenyum lembut. Wajah cantiknya kini benar-benar terlihat indah dengan senyuman tulus itu. Si Mei Lu menghampiri King Ruo lalu memeluknya dengan hangat. Selamat datang kembali adikku, ucapnya tulus. King Ruo yang begitu terharu hanya bisa membalas pelukan itu dengan hangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa si Mei Lu yang begitu ingin menyiksanya telah mengubah pikirannya. Kakak, terima kasih, jawab King Ruo tulus. Haha, ini adalah hal baik. Mei Lu, mari kita ke istana dan merayakan hal ini, ucap Si Wang Hong senang. Si Mei Lu melepaskan pelukannya lalu menganggukkan kepala sambil menatap King Ruo dengan bahagia. Si, kembalilah ke dalam dunia jiwa. Katakan pada penguasa putri bahwa aku baik-baik saja. Aku telah membuka celah dimensi dunia jiwa di tengah danau itu, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa, Putri Mei Lu, aku pergi dulu. Senang berjumpa dengan Anda, ucapnya sambil menatap Patriark Si Wang Hong serta para tetua lainnya lalu berpamitan sambil menuju danau. Sus, tubuhnya lenyap di tengah danau tersebut. Adik Ruo, Si Mei Lu menatap King Ruo penasaran. Kakak Mei Lu, Si adalah ular langit ajaib. Dia dapat datang dan pergi sesuka hatinya, jawab King Ruo sambil tersenyum. Si Wang Hong dan para tetua juga tercengang-cengang. Mereka dengan jelas dapat merasakan aura Si benar-benar lenyap di tengah danau itu. Bagaimana mungkin? Apakah portal dunia ini telah rusak? Si Wang Hong membatin. Patriark, ucap Si Kuwuji mengagetkannya. Oh, mari kita ke istana, ucapnya lalu memimpin rombongan itu. Di dalam dunia jiwa, Si muncul di aula cermin jiwa disambut tatapan penasaran King Ling dan para pelayan King Ruo lainnya. Saudari Si, bagaimana? Tanya Husan penasaran. Saudara Husan, tenanglah. Penguasa putri, penguasa muda baik-baik saja. Dia meminta Anda untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Si, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, kita sudah ada di dunia makam waktu, jawab Si. Apa? Benar, selain itu, ada berita bagus, penguasa muda kini telah berada di tingkat ranah puncak Dewa Langit. Apakah benar? Tanya Husan. Tentu saja. Aku bahkan telah menyaksikan hal itu dengan mataku sendiri.
Syukurlah. Jika demikian, kalian semua kembalilah, ucap King Ling dengan lega sambil menatap cermin jiwa yang masih tertutup lalu meninggalkan tempat itu. Di aula istana klan Si, beberapa pelayan terus berdatangan membawa makanan dan minuman terbaik di tempat itu. Milu, jelaskan padaku, bagaimana kamu tiba-tiba? Tanya si Wang Hong sambil menatap King Ruo yang duduk di sisinya. Ada perjanjian rahasia di antara kami berdua, jawab si Meilu yang tidak ingin membahas masalah itu. Si Wang Hong menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku senang jika kalian berdua bisa menjadi saudara, ucapnya senang. King Ruo, karena kamu telah menjadi saudaranya si Meilu, itu berarti kamu juga bagian dari klan Si. Jika boleh kami tahu, bagaimana kamu bisa bertahan di dalam penjara lubang hitam? King Ruo terdiam, lalu menatap si Meilu yang ada di sampingnya. Sebenarnya aku tidak melakukan apapun. Di dalam lubang itu aku hanya membiarkan diriku terpanggang dengan tekad untuk tetap hidup. Mungkin langit masih melihat bahwa aku masih memiliki banyak tanggung jawab yang belum aku tuntaskan, terutama janjiku pada kakak Meilu. Selain itu, ini mungkin karena teknik kultivasi yang aku miliki, di mana tubuhku secara tidak sengaja menyerap kekuatan yang ada di dalam dasar lubang dan menempanya menjadi fisik abadi, jawab King Ruo dengan jujur. Si Wang Hong, si Meilu, serta semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Mereka yang sebelumnya bingung dan penasaran saat melihat King Ruo tiba-tiba di ranah Dewa Langit tingkat puncak akhirnya terjawab. Walaupun demikian, mereka kini semakin penasaran dengan teknik kultivasi yang dimiliki oleh King Ruo. Junior King Ruo, teknik kultivasi apa yang Anda kembangkan itu? Tanya si Kuwuji. King Ruo tersenyum kecil. Apa boleh aku tidak menjawabnya? Ucap King Ruo. Si Kuwuji menganggukkan kepalanya dan memahami bahwa hal itu memang rahasia. Junior King Ruo, lalu bagaimana dengan pedang itu? Tanya si Long Yuan. Sus, pedang Sue Luo muncul. Apa maksud senior pedang ini? Benar. Ah, ini hanya pedang biasa, yang aku tempa sendiri, jawabnya merendah. Duk, jantung si Wang Hong berdetak. Benar dugaanku. Dia adalah seorang alkemis dan ahli senjata. Saudari Meilu, aku perlu sedikit kekuatan darahmu. Apakah boleh? Tentu saja, jawab si Meilu sambil memberikan setetes darahnya pada King Ruo tanpa ragu. King Ruo lalu menggoreskan telapak tangannya dengan pedang Sue Luo. Sus, darah keemasan dengan aura yang telah King Ruo samarkan mengambang lalu menyatu dengan setetes darah si Meilu. Sus, mantra jiwa langit muncul dan menyelimuti kedua darah itu dan menyatukannya. Darah itu menyatu lalu memisah kembali menjadi 3 bagian. Satunya melesat pada pedang Sue Luo, sedangkan 2 sisanya masing-masing kembali pada King Ruo dan si Meilu. Patriark, dengan ikatan darah ini, kami berdua telah sah menjadi saudara angkat, ucap King Ruo sambil memberikan pedang berwarna biru keemasan itu pada si Meilu. Saudari Meilu, ini adalah pedang yang kutempa dengan kekuatan darahku. Aku juga telah memasukkan kekuatan darah saudari Lun Kuo. Mohon diterima, ucapnya dengan tulus. Adik Ruo, ini, saat melihat kekuatan petir muncul saat pedang itu mendekatinya. Kakak Meilu, pedang ini sedang mengenali tuannya yang baru. Kekuatan petirnya akan hilang saat menyentuh tangan kakak. Si Kuwuji dan si Long Yuan menatap Meilu dengan khawatir. Di dalam penjara lubang hitam sebelumnya, mereka bahkan beberapa kali terlempar saat menyentuh pedang tersebut. Sung, pedang itu berdengung dengan lembut lalu tenang kembali. Adik Ruo, terima kasih. Kakak Meilu, maaf hanya itu yang dapat aku berikan, jawab King Ruo dengan suara merendah. Di hadapan mereka, si Wang Hong menatap King Ruo dengan wajah serius. Perubahan sikap itu terjadi saat King Ruo mengeluarkan kekuatan darahnya dan melakukan perjanjian darah dengan si Meilu. Darah apa itu? Batinnya penasaran. Yang membuatnya semakin penasaran adalah ancaman yang dilontarkan oleh Si Yi sebelumnya. Junior King Ruo, setelah ini, kemana tujuan Anda? Tanya si Wang Hong dengan berhati-hati. Aku akan melanjutkan perjalananku, tetapi sebelum itu,
Aku akan tinggal bersama kakak untuk beberapa waktu, sambil berlatih dengannya, ucap King Ruo sambil menatap si Meilu. Baguslah, King Ruo, kakakmu si Meilu adalah tetua termuda dari 7 tetua tingkat tinggi. Aku harap kamu dapat belajar dengan baik padanya. Terima kasih Patriark, jawab King Ruo dengan hormat. Menjelang malam Patriark Si Wang Hong lalu membubarkan perjamuan itu. Satu persatu para tetua tingkat tinggi dan tingkat rendah meninggalkan ruangan itu, sedangkan King Ruo mengikuti si Meilu menuju istana kediamannya. Di dalam ruangan aula istana, Si Wang Hong, Si Kuwuji dan Si Long Yuan masih belum beranjak dari tempat duduknya. Kuwuji, Long Yuan, apakah ada yang ingin kalian bicarakan? Ada Patriark, aku merasa keberadaan King Ruo ini sangat misterius, ucap Si Kuwuji. Jelaskan padaku. Aku merasa kekuatan darahnya seperti musuh utama ras ular. Aku juga merasakan hal yang demikian, itu saat terasa saat kami berusaha menarik pedangnya di dasar lubang penjara hitam, ucap Si Long Yuan. Aku merasakannya saat dia melakukan perjanjian darah dengan Meilu, tapi itu bukan darah lang langit, atau lang emas, tapi tingkat yang lebih tinggi, ucap Si Wang Hong. Maksud Patriark Darah Phoenix. Ini hanya anggapanku saja. Patriark, apa yang akan kita lakukan padanya? Aku ingin kalian berdua terus mengawasinya. Baik Patriark, baiklah, silakan kalian beristirahat. Ingat jangan melakukan hal yang mencurigakan. Tetap awasi. Baik, istana tetua ke-7. King Ruo dan si Meilu tiba di halaman istana yang sangat indah dengan perasaan yang masih canggung. Adik Ruo, silakan beristirahat. Ada banyak kamar di istana ini. Aku akan beristirahat terlebih dahulu, ucap si Meilu dengan senyum ramahnya yang manis sambil memanggil pelayannya. Pelayan, antarkan adikku ke kamarnya. Baik tetua. Adik Ruo, aku pergi dulu. Baik kakak, jawab King Ruo sambil membalas senyuman hangat itu. Setelah si Meilu pergi, pelayan itu lalu membawa King Ruo menuju kamarnya. Di dalam kamar, King Ruo langsung merebahkan diri. Matanya yang tajam menatap langit-langit kamar sambil memikirkan rangkaian peristiwa yang baru saja dilewatinya. Mulai saat dirinya membunuh si Lun Kuo di perbatasan hutan tanpa nama, dikejar oleh si Meilu, disiksa di dalam lubang penjara hitam, hingga menjadi saudara angkat si Meilu. Sangat di luar nalar batinnya. King Ruo memperhatikan telapak tangan kanannya. Tampak kekuatan darahnya bercahaya dengan lembut. Kekuatan panas dan energi asing di dalam lubang hitam itu benar-benar luar biasa, bahkan dapat membantuku menjadi pendekar dewa langit tingkat puncak. Ini adalah keberuntungan di balik kemalangan. Langit benar-benar masih berpihak padaku, batinnya lalu mengambil sikap duduk. Waktunya untuk memperbaiki pondasi kultivasi, ucapnya sambil menabur jutaan kristal jiwa dan mulai menyerapnya secara perlahan. Di kamar lain, si Meilu duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap pedang Sueluo yang berdengung dengan lembut di tangannya. Di dalam hatinya ada duka dan bahagia. Di dalam pedang itu, dia benar-benar merasakan kehadiran aura si Lun Kuo yang terus muncul. Apakah aku mengkhianati diri atau karena ini memang takdir langit? Cukup lama dia merenung hingga akhirnya dia tersenyum. Tidak, aku yakin langit tidak mempermainkanku, gumamnya lalu menatap pedang yang ada di tangannya. Aku yakin kamu pasti memiliki nama sebelumnya, tapi aku punya nama baru untukmu. Xie Lun Kuo, aku rasa itu adalah nama yang tepat, ucapnya lalu menyimpan pedang itu kembali. Adik King Ruo, ucapnya tersenyum lembut lalu merebahkan tubuhnya. Menjelang pagi, King Ruo yang telah selesai memulihkan pondasi kultivasinya keluar dari kamar menuju taman yang berada di belakang istana. King Ruo duduk pada kursi taman sambil menatap rantai pegunungan yang ada di belakang istana itu sambil menikmati hawa sejuk tempat itu yang menerpa wajahnya. King Ruo tetap berada di tempat itu hingga matahari terbit dari ufuk timur mengubah hawa dingin menjadi hawa panas sambil berusaha mengenali kekuatan asing yang ada di dunia kecil itu. Ini aneh, walaupun terjadi siklus perubahan hari dengan terbit dan tenggelamnya matahari tetapi tempat itu terasa mati, batinnya.
Dari jauh, si Meilu yang telah keluar dari kamarnya menatap King Ruo di taman itu dengan penasaran. "Kakak Meilu," ucap King Ruo tiba-tiba memanggilnya. "Adik Ruo, apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini?" ucapnya lalu menghampiri King Ruo sambil duduk pada kursi yang ada di hadapan King Ruo. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap wanita cantik yang ada di hadapannya itu dengan lekat. "Kakak, aku memiliki banyak rahasia," lalu menunjukkan lencana Phoenix emas dengan giok biru yang ada di tengah dadanya. "Adik Ruo, aku tidak mengerti dengan lencana ini," ucapnya dengan wajah bingung. King Ruo tersenyum kecil. "Sangat wajar jika kakak tidak mengetahui lencana ini. Karena kakak adalah saudaraku, maka kakak perlu tahu semua rahasiaku. Kakak, di daratan ilahi lencana emas ini hanya ada 2. Satu dengan ayah guru, dan satu lagi ada padaku. Adik Ruo, apakah kamu?" ucapnya dengan wajah tercengang. "Darah emas yang aku beri pada kakak sebelumnya adalah darah Sen Sandian Luo, penguasa selatan daratan ilahi." "Apa?" ucapnya sambil menatap King Ruo tanpa berkedip. "Kakak, apakah ada yang salah?" "Adik Ruo, aku benar-benar tidak menyangka dan menyadari kekuatan darah itu," ucapnya sambil berusaha mengingat sesuatu. Lalu menunjukkan setitik cahaya emas di telapak tangannya. "Kakak, ini adalah kekuatan darah Dewa Phoenix," ucap King Ruo sambil menunjukkan telapak tangannya. "Berarti kamu, kakak, Sen Sandian Luo adalah Dewa Phoenix petir." Si Meilu terdiam sambil menatap King Ruo dengan tatapan lembut. "Mengapa kamu menceritakan hal yang sangat rahasia ini padaku? Sudah aku katakan sebelumnya, kakak adalah keluargaku dan kakak harus tahu. Jika bukan dengan kakak, lalu dengan siapa lagi aku dapat berbagi cerita dan rahasia? Selain istriku, kakak adalah orang kedua yang tahu rahasiaku ini. Apakah kamu sudah punya keluarga?" tanyanya. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Kakak, aku memiliki istri yang sangat cantik seperti kakak, namanya Duan Ling. Selain itu, aku juga telah memiliki 2 putra, namanya King Zilong dan King Yongjun," ucap King Ruo mengenalkan keluarganya. Si Meilu terdiam, matanya yang indah menatap King Ruo dengan berkedip-kedip. Kejujuran dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh King Ruo benar-benar membuat hatinya merasa nyaman. "Apa mereka baik-baik saja?" tanya si Meilu. "Mereka sangat baik-baik saja kak, tetapi keponakan kedua kakak." King Ruo menjeda kata-katanya sambil menatap si Meilu yang tampak khawatir dan penasaran. "Adik Ruo, ada apa dengannya?" "Kakak, Chun Er lah yang menjadi alasan mengapa aku mendatangi tempat ini," ucap King Ruo. "Adik, apa yang terjadi padanya?" tanyanya. "Chun Er memiliki tubuh emas sehingga dia menjadi disen." "Adik Ruo, maksudmu musuh para dewa?" ucapnya. "Benar kakak, selama ini, dia bahkan jarang aku keluarkan dari tempat persembunyiannya," jawab King Ruo. "Mengapa Chun Er bisa seperti itu, lalu mengapa dia harus bersembunyi?" King Ruo menundukkan kepalanya. "Kakak, Chun Er terlahir dengan 2 darah dewa, Sen Sandian Luo dan darah Sen Guo Shiling. Kesalahanku adalah memurnikan tubuhnya, sehingga dia memiliki tubuh emas. Kakak, jika Chun Er tidak bersembunyi, keberadaannya akan menimbulkan masalah, karena dapat menarik perhatian orang-orang dari daratan ilahi. Aku sangat yakin mereka akan datang dan membuat kekacauan." Beberapa tahun silam, hanya karena pecahan cincin giok hijau, 3 klan dewa mendatangi wilayah barat dan membuat kekacauan yang luar biasa. "Apalagi ini, tubuh emas," ucap King Ruo mendesah panjang. Si Meilu terdiam, tanpa terasa air matanya menetes. "Aku bahkan hampir membunuh seorang ayah yang begitu memikirkan putranya," batinnya menatap King Ruo dengan nanar. "Kakak, maaf," ucapnya saat menatap si Meilu yang tiba-tiba meneteskan air matanya. "Adik Ruo, aku yang seharusnya minta maaf padamu," ucapnya sambil menyeka air matanya. "Lalu apa tujuanmu ke tempat ini sebenarnya?" tanyanya. "Kakak, aku ingin mempelajari teknik pengendalian waktu." "Lalu apa hubungannya teknik itu dengan Chun Er?" tanya si Meilu penasaran. "Kakak, aku ingin kembali ke daratan ilahi,
dan membawa Jun-Er ke sana. Di daratan ilahi, dia dapat melatih diri dengan aman. Selain itu, aku juga ingin merebut kembali takhta penguasa selatan yang kini diduduki oleh Trah kedua, jawab King Ruo dengan wajah sedih. Tapi selama ini tidak ada yang berhasil ke daratan ilahi, ucap si Mei Lu. Aku tahu Kak, tapi aku harus mencoba. Tapi bagaimana caranya? Kakak, di dalam badai ruang dan waktu, ada pilar poros langit. Apa kamu sudah gila? Ucap si Mei Lu. Tiba-tiba keheningan terjadi di tempat itu. Si Mei Lu menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan sedih. Alasannya sederhana, karena aku masih memiliki banyak tanggung jawab yang belum aku tuntaskan, terutama janjiku pada saudari si Mei Lu. Kata-kata itu tiba-tiba terngiang-ngiang di telinganya. Kakak, aku telah memiliki artefak pendukung lainnya, dan aku perlu teknik pengendalian waktu untuk membantuku, ucap King Ruo. Adik Ruo, aku dapat mengajarimu tentang teknik jurus apapun, tapi tidak dengan teknik ini, kata-katanya tercekat lalu menatap King Ruo yang tampak tegar. Adik, aku bersedia mengajarimu, ucapnya dengan lirih. Kakak, sebenarnya ada apa? Ini adalah teknik terlarang klan Si, dan untuk mempelajarinya, kamu harus mendapatkan persetujuan dari para tetua lainnya, ucapnya. Kakak, terima kasih. Aku akan berusaha dengan keras, jawab King Ruo tegas. Baik, jika mereka menyetujuinya aku sendiri yang akan melatihmu. Adik, selama beberapa hari ini, sebaiknya kamu membangun relasi di sini. 2 hari lagi aku akan membawamu menemui Patriark, ucap si Mei Lu. Baik, jawab King Ruo. Kakak Mei Lu, aku merasa seperti bermimpi karena tiba-tiba menjadi saudaramu. Kakak, jika aku boleh tahu, apa alasan kakak memaafkanku? Tanya King Ruo. Si Mei Lu terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan lekat. Itu karena kamu adalah orang yang baik dan jujur. Dari awal kamu memang sudah mengaku dan berterus terang. Bahkan para tetua telah menyelidiki kebenaran kematian adikku itu. Apakah hanya karena aku jujur? Ucapnya dengan wajah tidak percaya. Adik Ruo, aku adalah orang yang sangat menghargai kejujuran. Awalnya aku menolak untuk memaafkanmu, tetapi aku ingat bagaimana saudariku membunuh orang lain, dan perasaan itu aku kembalikan pada mereka yang telah kehilangan nyawa terlebih dahulu. Kakak, kamu sungguh berhati lembut. Maafkan aku yang melukai hatimu. Kakak, terima kasih. Jujur saja, aku adalah orang jahat. Tanganku ini bahkan telah menghilangkan ratusan hingga ribuan nyawa. Kakak Mei Lu, aku King Ruo akan mengingat kebaikan dan kemurahan hati kakak. Aku berjanji akan menjadi saudara yang siap mati demi kakak, ucap King Ruo sambil berlutut. Hais, berdirilah. Tidak pantas seorang pewaris tahta klan dewa berbuat demikian, tetapi akulah yang harus berbuat demikian. Kakak Mei Lu, aku tetaplah adikmu, dan sudah seharusnya demikian. Adik Ruo, langit telah mempertemukan kita dengan cara yang salah, tetapi dia dapat mengakhirinya dengan kisah yang manis, ucapnya sambil meraih tubuh King Ruo dan memeluknya dengan hangat. Terima kasih kakak, ucap King Ruo terharu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.